contoh bibit yang sudah siap tanam dan berumur 3-4 bulan. Langkah selanjutnya kita persiapkan lubang tanam dengan kedalaman 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm dengan jarak tanam 3 kali 3 meter. Budidaya kakao memerlukan tanah yang kaya akan nutrisi di dalamnya. Untuk proses selanjutnya adalah perawatan. Pertama yaitu masalah pengairan. Akibat kekeringan akan mengakibatkan kerusakan yang berat dan menurunkan produktivitas, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada pohon tersebut. Kelebihan air juga bisa mengakibatkan kematian, karena genangan air bisa mengakibatkan kerusakan pada akar. Pemeliharaan selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah unsur-unsur yang kurang di dalam tanah. Untuk pemupukan biasanya menggunakan pupuk kandang dan pupuk NPK dengan cara 1 tahun 2 kali, awal musim hujan dan akhir musim hujan. Perawatan selanjutnya adalah penyemprotan. Penyemprotan dilakukan bila mana ada hama dan penyakit menyerang pada tanaman kakao tersebut. Perawatan selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan adalah faktor penentu untuk peningkatan produktivitas pada tanaman kakao tersebut. Pemangkasan dilakukan dengan menghilangkan cabang-cabang yang tidak diperlukan. Tanaman kakao tumbuh baik pada dataran rendah dengan ketinggian maksimum 1200 mdpl dan membutuhkan curah hujan sekitar 1100 hingga 3000 mm per tahun. Sedangkan suhu ideal tanaman kakao yakni 30 sampai 32 derajat Celcius dengan pH terbaik berkisar 6 sampai 7,5. Wujudkan bersama IndiHome. Panen buah kakao sudah dapat dilakukan ketika buahnya berumur 5-6 bulan setelah bunga muncul. Buah kakao yang sudah layak panen mempunyai warna kuning. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik langsung dari buahnya dengan menggunakan pisau atau gunting buah yang tajam. Baru setelah buah panen akan dilakukan pemecahan buah untuk mengeluarkan bijinya. Hama pada tanaman kakao, terutama yang paling menyerang adalah Helopeltis. Ini akibat dari buah kakao yang terserang sengatan Helopeltis. Untuk cara pengendaliannya adalah dengan kita menggunakan musuh alami, yaitu dengan menggunakan semut hitam. Yang biasa dilakukan oleh petani kakao di sini adalah menggunakan semut hitam. Dan semut hitam bekerja sama dengan kutu putih ini akan biasanya mengusir Helopeltis. Tapi untuk perawatan selanjutnya mengatasi Helopeltis ini dengan menggunakan kita semprot dengan pestisida juga bisa, dengan pestisida alami juga bisa.
penyakit yang biasa menyerang pada buah kakao adalah untuk musim hujan seperti ini adalah busuk buah. Cara pengendaliannya yaitu buah tersebut dipetik dan dipendam dalam tanah. Untuk penyakit selanjutnya adalah busuk akar. Cara pengendaliannya adalah mau tidak mau kita bongkar tanaman tersebut karena tanaman tersebut sudah terinfeksi oleh jamur, sehingga kalau tidak dibongkar akan menyebabkan penularan pada tumbuhan yang lain. Penyakit selanjutnya adalah jamur diplodia. Seperti ini pemirsa, yang nempel di pohon seperti ini akan mengakibatkan kematian pada tanaman kakao tersebut. Terutama akan mengakibatkan kematian pada pucuk-pucuk daun. Penyakit selanjutnya adalah lumut seperti ini. Dengan cara pengendaliannya adalah dengan cara mengerok lumut yang menempel pada batang kakao tersebut. Pengolahan lahan dilakukan untuk membersihkan lahan dari gulma dan kotoran yang mengganggu. Jadi, para petani biasa menggunakan tanaman penutup tanah seperti jenis tanaman polong-polongan sebagai pelindung. Selain melindungi tanaman kakao dari paparan sinar matahari langsung, juga berguna sebagai meredam suhu maksimum pada musim kemarau yang bisa merusak tanaman kakao ini. Kata kakao biasanya digunakan untuk menyebut coklat yang masih mentah dan berupa biji. Pohonnya bisa menghasilkan buah yang terdiri dari daging dan biji. Daging buah coklat bisa dimakan dan rasanya campuran asam dan manis. Namun, jangan salah, coklat yang biasa kita santap justru berasal dari biji yang akan dikeringkan lalu ditumbuk. Kakao di Indonesia sangat menjanjikan karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, cocok ditanam di lingkungan khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Terus yang ketiganya, pemasaran mudah karena kita udah bermitra dengan PT. Terus yang ketiga, tanam satu kali, yang penting perawatan terjamin akan menghasilkan buah terus-menerus. Terus yang ketiga, bisa menambah pendapatan untuk para petani khususnya di Gunung Kidul. Cara pendistribusian kakao ini sebelum ke perusahaan dari petani itu disetorkan ke kelompok tani, dan kelompok tani yang mengelola hasil dari biji basah kakao itu difermentasi di kelompok, dikeringkan di kelompok. Setelah kering baru disetorkan ke PT yang bermitra dengan kelompok tani seperti ini. Pemirsa, saya mempunyai tips sedikit untuk budidaya kakao. Yang pertama, pilihlah kakao yang cocok di lingkungan wilayah sendiri-sendiri. Yang kedua, perawatan intensif terutama dalam pemupukan, pemangkasan, dan lain-lain. Itu karena di pohon kakao itu banyak hama dan penyakit yang selalu menyerang ke tanaman. Kalau tidak dirawat dengan intensif, kita tidak akan menghasilkan buah kakao yang bermutu baik.
Bagi pemirsa yang ingin mengetahui cara budidaya kakao yang baik dan benar, bisa datang ke tempat kami dengan alamat Seladi RT 02 RW 04 Kelurahan Umburjo, Kapanewon Pojong, Kabupaten Gunung Kidul. Pemirsa, demikian tadi sedikit penjelasan tentang cara berbudidaya kakao. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi pemirsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kakao. Pada tahun 2010, Indonesia adalah 3 besar negara berpenghasil kakao di dunia dengan hasil produksi mencapai 844.630 ton. Namun saat ini, tanaman kakao yang berada di negara kita rata-rata telah mencapai usia sekitar 30 tahunan, sehingga produktivitasnya cenderung menurun. Pemirsa Ruang Berkebun, budidaya tanaman coklat memang tidak mudah dan memerlukan modal yang tidak sedikit. Namun ingat, supaya bisnis berjalan lancar, kita harus banyak belajar dan mau berusaha keras. Supaya apa yang kita niati akan memperoleh hasil suatu hari nanti. Nah, tuntas sudah ulasan kita pada episode kali ini. Semoga bisa membantu Anda untuk memilih bisnis budidaya. Sampai jumpa!